Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai istighfar yang dibentangkan di dalam Al-Quran untuk betul-betul kita pahami bahwa istighfar itu merupakan alat yang penting bagi kita, dan Allah menunjukkan betapa pentingnya istighfar itu dan taubat yang dibentangkan di dalam Al-Quran demikian banyak. Ya, kadang-kadang kita tidak memperhatikan siapa yang beristighfar, ya, untuk kita, untuk orang lain. Mari kita lanjutkan dengan memahami istighfar berkenaan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan istighfar kita mencintai sesama orang yang beriman, sesama muslim. Kita kadang-kadang tidak bisa merenungkan bagaimana Allah mengajari kita, bagaimana Dia mencintai, agar kita mencintai saudara kita, ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, baik yang mendahului kita maupun kita juga akan mendahului saudara-saudara kita yang akan datang. Ya. Mari kita pahamkan sehingga doa ini harus kita lakukan. Ya. Karena dengan melakukan doa seperti ini, mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, berarti pada saat kita meninggal dunia juga kita mengharapkan doa dari saudara-saudara kita yang masih hidup, gitu. Apabila doa ini kita lakukan saat ini, seperti kita membuka rekening, ya. Pada saat itu kita membuka rekening untuk membayar. Pada satu saat rekening itu tetap terbuka, kita menerima pembayaran itu sebagai satu pemahaman untuk memudahkan saja. Ya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Maksudnya dalam hal ini ketika ayat ini turun adalah kaum Muhajirin dan Ansor. Ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Ya, ini doa yang luar biasa, ya. Doa ini luar biasa pemahamannya, menghaluskan hati. Jangan sampai kita terhadap orang-orang yang dulu yang beriman lebih dahulu kedengkian. Apalagi kita dengki sesama orang beriman yang masih hidup. Bayangkan kedengkian kepada orang-orang yang dahulu kita yang sudah meninggal, ya. Kita minta supaya jangan ditanamkan kedengkian kepada mereka, apalagi kedengkian sesama orang yang beriman yang masih hidup, yang dalam perjuangan bersama-sama.
Ini suatu ajaran yang luar biasa ya, untuk membersihkan hati kita. Mari kita perhatikan kata-katanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang mereka datang sesudah kaum Ansor dan Muhajirin berkata, artinya para sahabat yang hidup setelah kaum Ansor dan Muhajirin, artinya tabi'in dan seterusnya kita ini ya, sampai pada saat kita ini ya. Rabbana ighfir lana, Tuhan kami berikanlah ampunan kepada kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi kalau kita berdoa saat ini kita masih hidup gitu ya, kita berarti mendoakan diri kita dan orang-orang yang sudah mendahului kita ya, siapa saja ya, yang mendahului kita. Nanti ya, kalau kita meninggal dunia, maka doa ini dilantunkan oleh saudara-saudara kita yang di belakang kita yang masih hidup, dan kita termasuk orang didoakan mendapat ampunan karena kita sudah mendahului mereka ya. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau tanamkan dalam hati kami ghillal lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai kedengkian itu tertanam dalam diri kita, ada dalam diri kita terhadap orang-orang yang lebih dahulu kita. Misalnya kedengkian itu bisa muncul karena kita tahu bahwa misalnya kaum Ansor, Muhajirin, mereka dekat dengan Rasulullah, mereka ketemu dengan Rasulullah, mereka bergaul dengan Rasulullah, mereka mendapat langsung pengajaran dari Rasulullah. Mungkin kita iri ya, itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa yang paten, yang pakem, yang sudah ada pakemnya dalam Al-Quran ya. Mari kita berdoa, jadikan doa ini selipan di dalam doa kita sehari-hari. Berdoa tidak boleh kita egois, mengutamakan diri kita. Kita berdoa juga untuk orang lain, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita ya. Ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun dan Maha Kasih Sayang. Jadi kalau kita mendoakan orang lain tanpa setahu ya, ada kita mendoakan seseorang ya, bermacam-macam doa yang kita berikan, maka kita akan mendapat hal yang sama ya. Waktu kita mendoakan si A begini, maka insya Allah kita mendapat apa yang kita doakan untuk kebaikan mereka itu sama ya. Ada hadis mengenai penjelasan mengenai itu. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 40 1.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firli, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan kepadaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan kepada orang-orang mukmin pada hari perhitungan, pada hari kiamat. Ini dua di dalam Al-Quran itu yang tegas dengan teks yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pakem ya. Mari kita lakukan doa. Pada waktu kita berdoa itu selipkan doa itu dengan pengertian bahwa kita ini masih hidup ya. Yang pertama tadi, doa itu kita masih hidup sehingga kita berdoa. Semasa hidup kita berdoa, dan nanti kalau kita meninggal dunia, insya Allah doa itu akan juga kita terima. Oleh sebab itu kita lakukan sekarang, ibarat membuka rekening ya. Kalau ya kita tidak tahu, kalau kita tidak pernah berdoa seperti itu, saya kira akan sulit kita mengharapkan doa orang lain karena kita tidak pernah berdoa ya. Yang kedua ini lebih kepada Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Okay. Ini doa ini lebih khasnya kepada kita yang masih hidup. Ya. Tapi juga karena walil mu'minin itu merupakan kelompok orang ya, yang masih hidup ataupun tidak. Maka di dalam sholat Jumat kita sering berdoa ya, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu lebih detail di dalam sholat Jumat sering kita dengar dan sering kita baca bahwa doa kita itu untuk orang muslim dan muslimat, orang mukmin dan mukminat yang hidup, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu detail daripada innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha dekat dengan orang yang berdoa ya. Mudah-mudahan pelajaran ini merupakan suatu peringatan bagi kita yang selama ini mungkin tidak jadi perhatian kita ya. Tidak jadi perhatian kita. Satu, kita belum pernah baca ayat Al-Quran mengenai ini. Bisa kita baca, tapi pemahaman kita tidak bisa mendalam ya. Mudah-mudahan dengan dibentangkan ini menjadi satu kegiatan kita yang kita rencanakan ya. Sesuatu yang kita rencanakan, kita mendoakan. Oleh sebab itu seperti kita mendoakan kedua ibu bapak kita ya. Setiap habis sholat, kapan saja ingat, kita mendoakan kedua orang tua kita. Kita mendoakan saudara-saudara kita. Kita mendoakan guru-guru kita. Dan kita masukkan doa yang ini ya, di dalam doa kita. Sehingga itu menjadi program dalam kita berdoa. Saya kira sudah 12 rekaman ya. Masih panjang mengenai istighfar ini dalam Quran. Karena istighfar itu yang telah saya uraikan kemarin, perubahan ilmu, perubahan amal, perubahan iman itu mengundang istighfar. Maka di dalam ilmu tasawuf ya,
Istighfar tobat, istighfar tobat, istighfar tobat, istighfar tobat. Ya. Istighfar dulu atau tobat dulu atau tobat dulu baru istighfar, ya gitu. Sehingga istighfar dan taubat ini merupakan satu kegiatan di dalam hidup kita karena perubahan-perubahan ilmu, amal dan iman, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.